behalf of your world government, Gold Roger, you have been sentenced to death. You have any last words? Where my treasure is yours to find. A new age was born. The Great Pirate Era. I'm a pirate. I can do it, Shanks. What have you done? Mine was the gum gum fruit, and I will be the king of the pirates. Pirate Hunter Roronoa Zoro. You should join my crew. I'm a thief. You should think about joining my pirate crew. You're a crew. Follow my dream. King of the pirates! This is a world like no other sea. This Upon this world, behalf of your world government. Lebih kurang 2 dekade silam, dunia dikuasai oleh para bajak laut. Hingga suatu hari pada 22 tahun lalu di Locktown, seorang pria yang dijuluki Raja Bajak Laut bernama Go Roger akan dieksekusi oleh Wakil Laksamana Angkatan Laut GAP. Angkatan Laut yang berada di bawah pemerintah dunia pikir dengan mengeksekusi sang raja, maka itu akan mengakhiri teror bajak laut di seluruh dunia. Namun mereka salah. Kata-kata terakhir dari Go Roger sebelum dieksekusi telah mengubah dunia pada hari itu. Pesan tersebut berupa, pergi dan temukanlah harta karunku, maka itu akan menjadi milikmu. Where my treasure is, wealth, I found everything this world has to offer. Free yourselves, it's yours to find. Akibat pesan tersebut, kini semakin banyak orang menjadi bajak laut. Sebab dengan merebut harta karun yang disebut One Piece itu bisa menjadikan mereka raja bajak laut berikutnya. Sehingga era baru zaman kebesaran bajak laut pun dimulai. The Great Pirate Era. Find the Pirate King hidden treasure. The One Piece. Puluhan tahun kemudian, kota Windmill di East Blue. Mari kenalan sama protagonis utama kita, yakni Monkey D. Luffy. Hari itu adalah hari kedatangan bajak laut favoritnya. Dengan penuh semangat, Luffy kecil datangi kapal sang idola bernama Seng yang baru dapatkan jarahan yang sangat berharga. Di sana ada kru Shanks, antara lain sang wakil kapten bernama Ben Beckman, Yasop, serta Rocks. Luffy sejak dulu ingin menjadi bagian dari kru Shanks, namun selalu ditolak karena dianggap masih bocil. Biar begitu, Luffy nggak nyerah dan siap buktikan kepada Shanks kalau dia siap jadi bajak laut. Ini caranya. Shanks! I'm not afraid of getting hurt. Luffy! Ini baru bocah barbar. Sambil dirawat lukanya oleh Shanks di sebuah kafe, Luffy masih berusaha membujuk Shanks buat mengajaknya jadi kru. Bahkan Luffy udah latihan wajah sangar buat poster buronannya nanti. Lihat itu, Shanks hanya bisa senyum dan berlalu pergi. Luffy yang kesal sama penolakan Shanks pergi ke tempat penyimpanan harta karun mereka. Tanpa sengaja dia membuka sebuah kotak yang Shanks anggap sangat berharga tadi. Ternyata kotak itu berisi buah berbentuk aneh. Dengan raut wajah bingung, Luffy mengambil untuk memeriksa buah tersebut. Kemudian dia pun memakannya. Di kafe sendiri, sekumpulan perompak gunung muncul untuk membeli minuman kepada Makino. Sayangnya, semua minuman di sana udah diborong kawanan Shanks. Sebagai permintaan maaf, Shanks berikan sebotol minuman kepada si kepala perompak. Namun, botol tersebut malah dipecahkan si perompak karena dianggap penghinaan. Shanks berusaha santai sambil membersihkan lantai. Merasa di atas angin, sang perompak pun mengotori lantai dengan piring sebelum berlalu pergi dari kafe Makino. Bukan marah, krunya malah menertawakan kapten mereka. Kejadian tersebut membuat Luffy menjadi emosi karena Shanks tidak melawan saat dihina. Bagi Shanks, tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan kekerasan. Dengar itu, Luffy anggap Shanks cuma seorang pengecut dan berniat pergi. Shanks coba bujuk dengan menarik tangan Luffy. Akibat makan buah tadi, inilah yang terjadi pada Luffy. Luffy! What have you done? Pirates and their adventures. 10 tahun kemudian, Luffy yang udah tumbuh dewasa berlayar sendirian sebagai bajak laut. Sambil paparkan mimpinya untuk merekrut 10 kru, dia terus ngoceh nggak jelas. Gak disangka, badai mendekat sehingga Luffy terpaksa masuk ke dalam sebuah tong yang kemudian mengapung di lautan. Di dekat dia mengapung, sebuah kapal bajak laut pimpinan Kapten Alvida si Gemoy lagi begal kapal pedagang. True terror looks like. Selain begal, Alvida juga sedang mencari seorang pemburu bajak laut bernama Zoro. Sang pedagang bilang Zoro pergi ke kota Sixis. Setelah dapat info itu, dengan senjata bebek gada andalannya, Alvida memfataliti sang pedagang.
Lalu dia suruh kacungnya si Kobe buat bersihkan bekas begalannya. Saat malam, waktu lagi bersihkan gada Alvida, Kobe dengar sesuatu di antara tong. Knock it off. Rupanya si Luffy, bocah yang selalu lapar ini pun meminta makanan kepada Kobe. Sambil makan dia cerita mimpinya menjadi raja bajak laut adalah agar bisa bersantai. Kobe yang tahu Luffy adalah bajak laut malah meragukannya. Bagi Kobe, bajak laut itu harusnya kejam, seram, sangar, dan barbar. Berhubung Luffy adalah bajak laut aliran Seng yang nyantui, dia nggak mau disamakan dengan yang lain. Di tengah obrolan mereka dengar suara dengkuran Alvida. Tahu kaptennya udah tidur, Kobe suruh Luffy segera pergi dari kapal Alvida. Luffy yang dodol ini nggak sengaja menghajar tiang besi dengan dayung hingga membangunkan seisi penghuni kapal. Awalnya Alvida pikir Luffy adalah Zoro, tapi Luffy kenalkan namanya dan bilang dia adalah calon raja bajak laut. Dengar itu, untuk unjuk kemampuan Alvida tanya ke krunya siapa paling kuat di lautan. Semua menjawab nama Alvida kecuali Kobe yang diam. Alvida tanya lagi pada Kobe, yang jawab malah Luffy dengan bilang menurut Kobe, Alvida itu sebodoh sapi laut. Gak terima dihina, Kobe pun berniat di Smackdown yang untung masih bisa ditolong Luffy. Karena itu, keributan di atas kapal tak terhindarkan. Yang buat mereka kaget adalah saat ditembak, peluru yang kenai Luffy malah memantul balik. Bahkan dia bisa melar dan lentur layaknya karet. Cukup dengan satu pukulan gomu-gomu no pistol, Alvida dikalahkan Luffy. Beres sama Alvida, Luffy ajak Kobe untuk pergi dari kapal sebelum Shin pindah ke Pulau Sixis. Seorang pendekar berpedang 3 sedang berada di kuil untuk mengenang teman lamanya yang udah meninggal. Sang pendekar berambut hijau bernama Roronoa Zoro inilah pemburu bajak laut yang dicari Alvida tadi. Dia yang tahu udah diikuti selama 3 hari oleh seorang pria yang dipanggil Mr. Seven ini pun memanggilnya keluar. Mr. Seven diutus untuk mengajak Zoro bergabung dengan sindikat bernama Baroque Works. Zoro yang single factor jelas menolak ajakan mereka kecuali kalau dia dijadikan ketuanya. Mr. Seven yang gak terima penolakan itu langsung menyerangnya. Jelas itu adalah sebuah kesalahan besar. Paginya, Kobe dan Luffy berada di tengah lautan. Selain cerita mengenai kekuatan karet yang dia dapat dari buah iblis, Luffy juga bahas keinginannya mengarungi Grand Line yang dikenal sebagai kuburan bajak laut. Selain banyak monster dan cuaca tak menentu, sekali masuk ke sana tidak ada yang bisa balik lagi. Bagi Luffy yang optimis, disitulah letak menariknya. Waktu Kobe tanya gimana dia ke sana tanpa peta, Luffy baru sadar kalau dia buta arah. Dia lalu alihkan pertanyaan mengenai impian Kobe. Awalnya Kobe malu menjawab cita-citanya. Begitu digaplok Luffy, dia pun jawab ingin gabung ke Angkatan Laut. Dengar itu, Luffy pun sangat mendukung mimpi teman barunya itu. Jadi, dia ajak Kobe pergi ke pulau agar bisa menjadi marinir dan Luffy bisa mencari peta. Pindah ke suatu tempat di East Blue. Seorang cewek bernama Nami terdampar di tengah lautan. Gak lama muncul kapal kecil dengan bendera tengkorak yang artinya bajak laut. Ada 2 bajak laut berniat menolongnya, tapi waktu lihat di perahu Nami ada kotak harta karun, mereka malah ingin merampoknya. Walau Nami memohon, mereka tetap gak peduli. Begitu kotaknya dibuka, tada, kosong. Udah gitu kapal mereka malah diembat si Nami. Sampailah Luffy dan Kobe ke Cell Town yang merupakan cabang marinir ke-153. Di restoran, Luffy si bocah kuat makan ini membahas rencana masuk ke markas marinir bersama Kobe. Selain mereka, Zoro juga datang membawa buruannya. Terlihat sosok berambut aneh yang pergi begitu Zoro duduk di bar. Rupanya Nami juga di sana sambil beraksi menggoda songgok marinir. Lalu, seorang bocil cewek bernama Rika datangi Zoro buat ngasih dia nasi kepal rasa coklat. Macam mana rasanya itu? Waktu putar, nggak sengaja Rika menabrak seorang pria berambut pirang yang auto ngamuk. Bocah pirang tengil ini bernama Helmeppo dan merupakan anak dari komandan marinir di Cell Town. Zoro yang gak terima arogansi Helmeppo memungut nasi kepal yang diinjak Helmeppo tadi dan memakannya. Kemudian dia suruh Helmeppo makan juga dilanjutkan minta maaf ke Rika. Helmeppo yang berlagak layaknya anak pejabat pada umumnya tentu gak sudi. Dia cabut pedangnya untuk menantang Zoro, walau mendapat bantuan dari para ajudan, dan lagi sebuah kesalahan besar menantang Abang Zoro. Helmeppo yang takut dibunuh bilang kalau papanya akan kasih apapun maunya Zoro. Jadi Zoro pun membawanya menemui sang komandan. Komandan tersebut bernama Kapten Morgan.
bukan yang ini ya, beda nih. Kapten dengan kapak sebagai pengganti tangan kanan ini mengenali siapa Zoro. Walau siap bayar atas buruannya, Zoro harus dihukum jemur 7 hari karena menyerang marinir. Zoro tentu menolak dihukum dan malah mengancam Helmeppo. Helmeppo yang ikut campur malah digaplok Morgan, sebab Morgan tertarik mengajak Zoro gabung jadi marinir. Ketika ditolak, Morgan ancam akan sebarkan kasus Zoro yang buat dia gak bakal bisa ambil imbalan atas buruannya dimanapun. Pilihan Zoro cuma 2, jadi marinir atau dijemur 7 hari. Zoro sang pendekar pun memilih dijemur. 7 days, I could catch up on my sleep. Can't stop thinking about that fight. Malamnya, di perahu Luffy membahas tentang aksi Zoro tadi. Koby sendiri lebih fokus pada kelakuan marinir yang tidak mengayomi masyarakat. Bagi Luffy, marinir juga pasti ada yang jahat, di mana dia percaya kelak Koby pasti akan jadi marinir baik. Lalu Luffy bahas rencana mengambil peta lagi serta butuh bantuan Koby. I'm working on that. For my taste. Ibarat hukuman sekolah, Zoro dijemur ditambah bumbu bulian dari Helmeppo. Waktu Helmeppo mainkan katana bergagang putih miliknya, Zoro pun mengamuk. Zoro ancam, tunggu 7 hari lagi, kalau bebas nanti Helmeppo akan dicarinya. Helmeppo bilang, yakin papaku bakal lepasin kau pergi setelah 7 hari. Ternyata Zoro telah ditipu Morgan. Dengan seragam curian, Nami menyelinap di antara barisan marinir. Tujuannya jelas untuk mencuri di markas Angkatan Laut. Lagi bete-betenya dijemur, Zoro malah ketemu Luffy yang menyelinap diam-diam. Lihat Zoro, Luffy heran gimana bisa orang sejago dia ditangkap. Setelah tahu Zoro ternyata menyerahkan diri, Luffy yakin dia pasti punya alasan baik di balik itu. Lalu dengan entengnya Luffy mengajak si pemburu bajak laut bergabung jadi krunya. Dengan kemampuan sehebat itu, gak mungkin Zoro cuma sebatas pengen jadi pemburu bajak laut. Rupanya Luffy benar. Zoro punya janji pada seseorang untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Impian itu membuat Luffy terkesan sehingga dia pun membebaskannya walau Zoro tetap gak bakal jadi krunya. Bagi Luffy itu gak masalah, yang lebih penting Zoro bisa mengejar impiannya. Setelah bebaskan Zoro, Luffy pun pergi. Hey, Keberadaan Nami di ruang arsip peta ketahuan seorang marinir. Rupanya Nami berniat mencuri peta Grand Line memakai alasan disuruh Morgan. Sang marinir yang tahu peta itu disimpan di kantor Morgan pun bertanya ke rekannya. Rekan yang ditanya adalah korban yang seragamnya dicuri Nami semalam. Karena ketahuan, Nami terpaksa membungkam kedua marinir tersebut. Lah, malah Luffy nongol di sana. Setelah aksi nggak jelas keduanya, mereka pun saling konfrontasi di mana Luffy tahu Nami bukan marinir. Dengan pede dia bilang niat Nami adalah mengambil peta miliknya. Tanpa pedulikan ocehan Nami, Luffy dengan santuinya pergi mencari peta yang diikuti Nami. For that Morgan guy's office. I may have to fight him for it. Saat dua idiot bersatu, di sanalah masalah muncul. Mereka dihadang yang tak lain oleh Kapten Morgan langsung. Nami beralasan akan membawa Luffy ke sel tahanan. Morgan yang curiga tanya asal Nami yang dengan lihainya bilang dia baru dimutasi untuk mengabdi pada Morgan. Karena gila pujian, Morgan pun percaya pada Nami dan biarkan dia lanjutkan tugasnya. Lihat kelicikan Nami, Luffy pun mengajaknya bergabung yang langsung ditolak. Selain membodohi Morgan, Nami sang pencuri juga rupanya berhasil mengambil kunci kantornya. Luffy yang makin terkesan terus mengajaknya bergabung. Tiba-tiba Nami menariknya dan menegaskan kalau dia nggak bakal gabung karena dia sangat benci pada bajak laut. going to find the map? Di dalam kantor, sambil mencari peta, Nami dengar ocehan Luffy mengenai impiannya mencari One Piece. Menurut Nami, itu cuma impian bodoh sekumpulan orang sejak kematian Roger. Nami sendiri memilih jadi pencuri demi bertahan hidup. Di tengah pencarian, Luffy yang pecicilan secara nggak sengaja membuka sebuah kompartemen berangkas rahasia Morgan. Apakah petanya di dalam berangkas? Pindah dulu ke Helmeppo yang lagi berhayal dengan katana Zoro sambil bugil. Dan jeng-jeng, sang pemilik katana pun muncul. Zoro nggak niat membunuhnya, tapi dia punya ide lebih gokil. Di lain sisi, Morgan masuk ke ruang arsip peta dan kaget melihat para marinir yang tumbang. Mendengar ciri-ciri pelaku, Morgan mulai sadar kuncinya hilang dicuri Nami. Thief, an idiot pirate trying to steal a map. Dengan santainya, Luffy dan Nami teruskan membobol berangkas. Saat pintu didobrak, barulah mereka mulai panik. Daripada ribet buka berangkas, Luffy si manusia praktis ini milih angkat sampai badannya melar-melar yang buat kaget Nami. Dengan sedikit bantuan, mereka berhasil mencabut berangkas hingga tercampak keluar. Untung Luffy karet, jadi Nami bisa selamat juga.
Namun belum sempat tarik napas, kumpulan marinir mengepung mereka, sehingga aksi tawuran 2 lawan segudang ini pun terjadi. Zoro awalnya cuma numpang lewat. Teringat kebaikan Luffy, dia pun ikut terjun ke medan perang. Dengan 2 pedang, dia dengan cepat membereskan para cecungu. Mau nggak mau, sang bos besar yang harus turun tangan. Dengan pede, Luffy bilang mereka adalah krunya, tapi langsung dibantah. Morgan yang sombong pamer cerita dia yang kalahkan bajak laut Black Cat dan berhasil menangkap Kuro sang kapten. Beres pamer, dia pun bersiap menghadapi trio kopla sekaligus. Rupanya bukan sekedar bacotan kosong. Walau sendiri, Morgan bisa merepotkan Zoro dan Luffy. Tapi dengan sedikit kerjasama apik, mereka bisa balas menghajar Morgan. Zoro yang merasa bisa solo berniat by one lawan Morgan. Luffy tentu gak mau diam dan ikut bertarung, bahkan berhasil selamatkan Zoro. Sadar lawannya berat, Zoro masuki mode pemburu berpedang tiganya dan siap kerjasama dengan Luffy berkalahkan Morgan. That's where it goes. Sekali pecut, Morgan pun tumbang. Nami sendiri lagi mikir gimana cara bawa berangkas super berat itu. Dengan santai, Zoro angkat dan membawa berangkas di pundaknya. Lalu mereka naiki kapal curian Nami tadi buat kabur. Tiba-tiba Helmeppo keluar menghadang dengan setelan rambut barunya hasil potongan Zoro. Namun aksinya harus dihentikan oleh Koby. Lihat Koby, Luffy segera ajak pergi, tapi Koby menolak demi mengejar mimpi bergabung dengan marinir. Walau kelak saat bertemu lagi, artinya dia dan Luffy akan menjadi musuh. Bagi Luffy itu bukan masalah, sebab mereka punya jalan hidup berbeda. Jadi, disinilah mereka akan berpisah untuk mengejar impian masing-masing. Telepon ala universe One Piece yang dinamakan Denden Mushi bunyi. Telepon diangkat oleh wakil Laksamana Gap yang dikabari tentang peristiwa Cell Town tadi. Begitu tahu yang dicuri adalah peta Grand Line, Gap segera minta kapal ganti haluan menuju Cell Town. Padahal mereka sedang memburu sindikat Baroque, namun bajak laut topi jerami lebih menarik perhatian Gap. Di sisi lain, si rambut aneh di restoran tempo hari adalah seorang bajak laut bernama Kabaji. Dia lapor tentang peta Grand Line yang dicuri kawanan Luffy kepada sang kapten yang bernama Buggy si Badut. I'm gonna get it back. To kill. One Piece Season 1 episode 1 selesai. Komik yang kubaca sejak tahun 2001 kalau nggak salah sampai sekarang nggak tamat-tamat ini. Akhirnya ada versi live actionnya. Setelah berdamai sama ekspektasi sendiri, baru aku mulai berani nonton. Takut kecewa soalnya. Apalagi dulu waktu rilis pemerannya lihat Luffy rada gimana gitu. Cuma ya udahlah, nggak mungkin bisa perfect juga. Versi live actionnya ini lebih serius. Kalau manga atau animenya kan konyol ya. Udahlah, gas aja. Mungkin diupload 1 atau 2 episode per video tergantung tingkat kepadatan. Karena aku pikirkan orang yang awam sama One Piece juga. Kalau yang nonton semua kenal One Piece mah pendek alur per episode sebenarnya. So, semoga bisa enjoy lah ya. See you all soon. Bye.